kita bicara tentang simultaneous ya, waktu yang bareng antara pileg dan pilpres itu kan bukan hanya 2024 nanti saja ya. 2019 kan kita sudah mengalaminya ya. Justru karena kita itu pernah punya pengalaman ya di 2019 yang kalau dari sisi penyelenggara pemilu kan misalnya mengakibatkan kelelahan yang luar biasa, banyak penyelenggara pemilu di level paling bawah ya, TPS, yakni para KPPS itu, kemudian sampai banyak yang meninggal, itu kita juga menjadikan sebuah pembelajaran. Bagi partai politik sendiri itu juga sebuah pembelajaran, karena apa yang terjadi di 2019 ya, yang kami alami misalnya P3 ya, kita kan menyiapkan saksi kan misalnya hanya 1 atau 2 orang paling banyak, begitu ya. Nah, apa yang terjadi? Saksi kan kemudian ketika harus bekerja, harus datang sebelum proses pemungutan suara itu dimulai ya, jam 7 pagi bahkan ya. Kemudian dia harus, kalau 1 orang berarti kan harus mengikuti terus. Dan itu bahkan sampai besok harinya ya, dini hari besok hari. Nah, ini adalah kemudian yang memberikan pembelajaran kepada kita untuk persiapan-persiapan yang lebih baik. Tentu sekali lagi bukan hanya untuk kita, tapi untuk penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU dan jajarannya ke bawah. Tetapi kalau buat partai itu sendiri dari pengalaman 2019 itu satu hal saya kira kemudian yang mesti diperhatikan ya, ke saksi-saksi kita itu harus sebanyak mungkin ya. Idealnya menurut saya bahkan paling tidak di setiap TPS itu ya, secara yang bergantian itu paling tidak antara 3 sampai 4 lah ya. Kalau bisa 5 lebih bagus ya. Nah, agar kemudian tentu bagi partai seperti P3 itu ya, maka karena kan yang paling penting dari proses pemilu itu adalah pemilunya berlangsung dengan baik, kita bisa langsung turut mengawasi sebagai peserta pemilu lewat saksi itu. Yang kedua adalah proses perhitungan ya. Dan proses perhitungan itu yang seringkali kita anggap sebagai paling menentukan ya, paling krusial itu proses krusial. Dan satu lagi saya kira proses dari tempat pemungutan suara TPS menuju ke PPK di kecamatan itu, panitia pemilihan kecamatan. Kan sekarang kan tidak lagi melalui proses nginep dulu di kelurahan atau di balai desa kan. Nah, ini adalah proses-proses krusial. Nah, kita tentu berharap, saya kira semua partai peserta pemilu, bahwa di samping itu tadi ya, kuantitas saksi dan tentu juga kualitas saksinya yang penting, tapi dengan kemajuan teknologi informasi itu juga ya, kemudian menjadikan proses itu tidak sekedar lebih cepat tapi juga lebih aman. Saya mau cerita misalnya, bayangkan kalau misalnya ya, begitu selesai di TPS, maka kemudian ini bisa diupload ya ke KPU pusat ya. Dan meskipun proses perhitungan masih terus, tapi kalau kemudian di tingkat selanjutnya terjadi kecurangan, irregularities lah begitu ya, dengan biasanya itu mengurangi suara partai atau caleg tertentu dan menambah atau bahkan menggelembungkan suara partai atau caleg tertentu, itu akan lebih mudah terdeteksi nantinya. Kami terus terang saja ya, setelah belajar dari pemilu 2019 itu kan juga kemudian melakukan perbaikan-perbaikan. Apa yang kami perbaiki? Tentu pertama kebijakan partai ya. Kemudian yang kedua perilaku para aparatur partai, termasuk yang duduk di
DPR RI, di DPRD provinsi. Dan yang berikutnya tentu kemudian kita melakukan proses persiapan yang lebih awal ya, karena kita kan sudah diberitahu tentang jadwal-jadwal pemilu itu kan dari awal. Nah, saya barangkali ingin jelaskan misalnya yang terkait dengan proses perbaikan kebijakan partai ya. Kami berusaha agar sedapat mungkin kebijakan-kebijakan partai itu tidak dipersepsikan ya, dipersepsikan bertabrakan ya, berbeda jauh dari konstituen dan akar rumput partai ya. Contoh misalnya ini karena kita bicara partai Islam ya, maka yang pertama kita lakukan dalam soal kebijakan adalah di DPR dan saya kira di semua lembaga perwakilan di bawahnya, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, itu kita berusaha untuk mengintroduksi kebijakan, legislasi pada level masing-masing, begitu ya, yang itu memperjuangkan tentu aspirasi umat Islam. Sedapat mungkin juga mengakomodasi prinsip-prinsip ajaran Islam, meskipun ini harus kita lakukan dengan menghormati tentu ya saudara-saudara kita, saudara sebangsa setanah air, saudara sesama warga masyarakat yang kebetulan misalnya non-muslim dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, kemudian kebijakan partai harus bersikap kritis ya terhadap kebijakan-kebijakan pemerintahan ya yang kita pandang ya itu kontraproduktif lah dengan kepentingan katakanlah umat Islam atau dengan kepentingan kebangsaan kita secara keseluruhan ya. Saya kasih contoh lah, misalnya ketika soal misalnya waktu itu rame ya draft atau rancangan peta jalan pendidikan nasional kita gitu ya. Nah, yang menghilangkan itu juga kata agama, iman dan takwa dan lain sebagainya. Nah, itu hal-hal yang tugas kami untuk melakukan koreksi meskipun kami itu ada di dalam koalisi pemerintahan ya. Di samping itu saya kira juga sebagaimana juga partai lainnya kita juga harus tetap kritis walaupun ada di pemerintahan ya. Misalnya isu-isu penegakan hukum lah ya, yang sering kali dirasakan oleh masyarakat itu tajam ke bawah, tumpul ke atas, tajam ke kanan tapi tumpul ke kiri gitu. Belakangan ada lagi istilah gitu kan, tajam kepada lawan tapi tumpul kepada kawan. Nah, ini tetap harus juga kita serukan meskipun itu tidak concern yang terkait dengan agama, itu terkait dengan keadilan saja ya, yang semua agama juga mengajarkannya untuk kita itu selalu bersikap adil. Saya ingin cerita sedikit ya. Dulu ketika P3 pada Pilpres 2019 itu kita tetapkan bersama Pak Jokowi yang kemudian berpasangan dengan Pak Kiai Ma'ruf Amin ya, kami itu mengajukan 2 klaster program ya. Apa itu? Yang pertama adalah klaster program penguatan lembaga pendidikan keagamaan dan pondok pesantren serta tempat-tempat ibadah. Jadi yang itu intinya adalah agar pemerintah itu mengalokasikan baik anggaran maupun sumber daya gitu ya untuk terus meningkatkan kualitas dan juga kuantitas lembaga pendidikan keagamaan dan pondok pesantren, ikut membantulah. Pada dasarnya kan
lembaga pendidikan keagamaan dan pondok pesantren itu kan mandiri. Tetapi kalau didukung dengan katakanlah ya alokasi anggaran yang lebih baik dari pemerintah atau ada ikhtiar-ikhtiar pemberdayaan yang lebih baik, lebih masif dari pemerintah, itu kan akan lebih bagus lagi. Nah, itu bentuk konkretnya apa? Maka dulu itu waktu Pilpres 2019 kan Pak Jokowi kan kemudian mengartikulasikannya dalam bentuk misalnya pendirian bank-bank wakaf mikro, ya, bank-bank wakaf mikro di masjid-masjid, ya. Kemudian juga rencananya adalah pemberian honorarium, ya, betapapun sedikit, ya, untuk para guru-guru madrasah diniyah. Itu adalah hal-hal yang memang menjadi quote-unquote ya kontrak politiknya pada saat itu. Tapi kalau ditanya bagaimana realisasinya, barangkali saya punya keyakinan pemerintah mau merealisasikan, tapi kan kemudian di masa pemerintahan ini begitu dilantik nggak lama kemudian ada COVID. Nah, yang dimana kemudian semua sumber dan alokasi anggaran negara itu lebih difokuskan kepada COVID. Tapi secara umum kan itu sudah dimulai, dan itu tentu memang tidak kemudian caranya dengan melalui pemerintah pusat secara langsung, tapi itu kan dengan katakanlah dana transfer daerah, ya, itu yang kemudian atau dana transfer dari pusat untuk APBD tingkat provinsi, kabupaten, kota, itu kan kemudian ada itu contoh. Nah, yang berikutnya kan pada periode yang lalu itu kan P3 menginisiasi RUU Pondok Pesantren. Nah, ini kan kami terus harus kawal supaya itu tidak hanya berhenti pada level undang-undang saja, tapi juga pada peraturan di bawah undang-undang dan juga tentu adalah dukungan anggarannya. Nah, ada satu hal lagi yang saya kira kami masih akan terus perjuangkan, ya, ini hutang yang belum kita selesaikan, yakni RUU minuman beralkohol, ya. Ini RUU yang diinisiatif oleh P3. Memang kemudian banyak juga yang mengkritisi kami, ya, ketika yang kami pakai itu judulnya adalah RUU larangan minuman beralkohol, ya, yang sarankan kemudian RUU pengendalian minuman beralkohol. Saya kira P3 juga harus siap, ya, karena memang ini kan negara yang berbineka, ya. Nah, jadi memang harus siap, tetapi intinya adalah ini RUU bukan lagi sekedar bahkan memperjuangkan aspirasi umat Islam, tetapi saya kira seluruh masyarakat, karena hampir tiap hari kita baca misalnya, ya, anak-anak muda kita itu meninggal sia-sia karena miras oplosan, itu ya. Dan itu kan bukan hanya anak-anak muda Islam, kan seluruhnya juga gitu ya. Dan itu terjadi di mana-mana, baik di daerah yang mayoritasnya Muslim maupun yang non-Muslim juga. Nah, itu hal-hal yang saya kira masih akan terus kita perjuangkan. Nah, yang lain saya kira ini perjuangan yang terus-menerus, yaitu tadi perhatian dan alokasi anggaran yang lebih adil lah, atau lebih berkeadilan begitu ya, untuk lembaga-lembaga pendidikan keagamaan. Karena kan sebetulnya kan kita itu barangkali tidak mau mengakui saja, tapi faktualnya lembaga-lembaga pendidikan keagamaan seperti pondok pesantren, ya, sekolah-sekolah agama, baik yang di bawah Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, atau ormas-ormas Islam lainnya, itu kan yang punya peran untuk menjaga NKRI ini tetap berdiri tegak. 4 konsensus bernegara kita itu tetap terjaga, ya, tetap utuh, ya. Tetapi kan yang menghadapi apa yang sering pemerintahan kita sebut, ya, lewat keterangan para pejabatnya itu sebagai radikalisme dan segala macam, dan lembaga-lembaga pendidikan keagamaan itu kan melakukannya itu tanpa hitung-hitungan, ya. Beda, ini mohon maaf,
dengan lembaga-lembaga resmi, kementerian dan lembaga gitu ya, yang melakukan itu berbasis anggaran gitu loh ya, berbasis anggaran. Nah ini yang menurut saya ke depan siapapun nanti presidennya ini harus memperhatikan soal ini ya, karena kalau hanya kementerian dan lembaga resmi saja yang menjaga negara ini ya, dari misalnya ya itu tadi ya, ujaran-ujaran yang bersifat radikal itu ya, saya kira nggak akan mampu meskipun dikasih anggaran berapapun lah. Nah pilihannya adalah ya terus ya menggalang kerjasama dengan berbagai ormas keagamaan, khususnya ormas Islam. Dan untuk itu ya jangan dituntut saja ormasnya gitu loh, alokasi anggarannya juga harus diberi. Ya itulah yang kami P3 punya kewajiban untuk memperjuangkan gitu. Itu akan diestafetkan dan yang menjadi kontrak di selanjutnya? Saya kira itu iya. Jadi kami tentu pertama kami akan mengevaluasi ya, meskipun itu tadi kalaupun belum maksimal itu karena kemarin itu kita hampir 3 tahun itu kena pandemi COVID ya. Tapi ke depan ya dalam pilpres itu kepada paslon dalam pilpres yang kami dukung, kami usung, itu akan menjadi kontrak politik kita ya. 2 klaster program, yaitu yang pertama itu tadi penguatan lembaga keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan dan pondok pesantren, serta yang kedua adalah penguatan ekonomi keumatan ya. Ini kan sebetulnya sudah dilaksanakan juga oleh pemerintah dengan berbagai program termasuk ya KUR dan kemudian pinjaman bergulir dan lain sebagainya. Tetapi ini ke depan kami ini ingin agar ini terus meningkatlah itu. Selama setelah selesai pemilu 2019 kami itu memang juga secara serius menggarap pemilih milenial lah, Gen Z ya, karena kan ini juga akan makin meningkat. Di pemilu 2019 itu kan pemilih milenialnya artinya berusia 40 tahun dan ke bawah itu 49, kalau sekarang kan akan lebih dari 50 kalau nggak salah 52, sekian ya. Nah mau tidak mau ini juga harus saya kira P3 dan semua partai itu memberikan atensi. Hanya tentu P3 kan sebagaimana juga pemilih yang generasi baby boomer, kami kan harus mengambil segmen yang berbeda ya. Artinya segmen yang kami ambil adalah generasi milenial termasuk Gen Z ya, yang sehari-harinya itu lebih dekat dengan katakanlah lingkungan keagamaan, kalangan santri, para pelajar Islam dan lain sebagainya. Itu akan menjadi lebih fokus. Kami bukan berarti kami meninggalkan katakanlah pemilih milenial atau Gen Z yang tidak ada di lingkungan santri ya, itu tetap kita garap. Tetapi kan kalau kita fokusnya itu di katakanlah lingkungan yang non santri, apalagi yang ada di perkotaan, barangkali kan kami akan harus berkompetisi lebih keras ya dengan partai-partai yang lain. Maka kami tentu harus juga memahami bahwa ya lebih baik kami bisa berkompetisi di lingkungan yang secara kultural itu lebih dekat dengan lingkungan kepartean kami, P3 dalam hal ini. Itu. Beberapa partai justru kemudian ya berarti saya menangkap bahwa pertahankan pemilih tradisionalnya, tetapi memperluas garapannya tidak hanya pada yang usia atau generasi baby boomer. Jadi milenialnya termasuk Gen Z-nya kita garap, hanya tentu kemudian pilihan Gen Z-nya yang ada di mana. Barangkali yang ada di rural area ya, di luar perkotaan ya, itu lebih menjadi fokus. Karena apa? Karena yang di dalam perkotaan itu
digarap begitu banyak lah oleh partai-partai lain, bahkan semua partai itu ya. Dan secara kultur ya kan memang lebih dekat kalau P3 itu ada yang di lingkungan tadi, lingkungan lembaga-lembaga pendidikan keagamaan, pondok pesantren gitu ya. Itu. Kalau boleh tahu Pak, komposisi di 2019 dan juga yang kemudian sekarang, dominannya itu di Jawa atau non Jawa atau gimana Pak? Kalau dari catatan internal Pak? Saya kira begini, kalau kita bicara memang dalam arti persentase ya, suara total yang diperoleh P3 antara di Jawa Madura lah sebut begitu dengan yang di luar Jawa Madura itu memang tapi ini kan memang karena jumlah penduduk Pulau Jawa dan Madura itu lebih banyak juga ya, dengan sendirinya lebih banyak yang ada di Jawa Madura, tetapi juga tidak terlalu jomplang ya, tidak terlalu jomplang. Barangkali suara total P3 itu ada pada kisaran 55-60% itu ada di Pulau Jawa Madura. Itu. Kenapa? Ya ada daerah-daerah yang P3 itu lumayan dominan. Di NTB misalnya, di NTB itu 2019 P3 itu masuk posisi 3 besar partai yang ada di sana loh. Ya. Nah, kemudian yang tumbuh artinya kepercayaannya itu naik, itu misalnya kayak di Aceh, di sebagian Riau, itu ya. Nah, kemudian di Sulawesi Selatan saya kira juga kita juga lumayan kuat, dan tentu di Kalimantan Selatan itu. Kalau tadi Bapak sebut yang disasar itu kan memang kelompok terbatas. Iya. Apakah itu juga menyasar santri komodran Pak? Gimana? Iya tentu ya, kan begini, P3 itu sebagai partai politik ya yang berasas Islam, itu kan kalau soal urusan 4 konsensus bernegara itu kan final. Artinya kita tidak punya agenda-agenda lain, kita melihat yang namanya Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, dan Kebhinneka Tunggal Ikaan kita itu hal yang itu nggak boleh diutik-utik, itu ya. Maka kemudian ya tentu ini kita sasar pemilih Muslim, tetapi pada saat yang bersamaan ya kita juga sampaikan ya bahwa ini partai Islam ya yang tidak ingin keluar atau tidak ingin merubah apa yang sudah kita sepakati sebagai konsensus-konsensus berbangsa dan bernegara ya. Lalu di mana memperjuangkan aspirasi umat Islamnya? Ya memperjuangkan aspirasi umat Islamnya adalah pada tataran legislasi dan kebijakan pemerintahan, bukan mengganti gitu ya filosofi dasar bernegara ya, kemudian mengganti misalnya katakanlah NKRI kita itu dengan faham atau sistem-sistem yang lain, termasuk katakanlah yang sering diserukan oleh sebagian kalangan atau kalangan tertentu dari umat Islam, misalnya khilafah dan segala itu sudah selesai buat kita ya itu. Tetapi kalau memperjuangkan misalnya agar ya aspirasi umat Islam, ajaran Islam terartikulasi dalam kebijakan pemerintahan kita, terartikulasi dalam legislasi perundang-undangan kita, itu memang hak kita. Sebagaimana juga umat beragama lain juga boleh memperjuangkan katakanlah ajaran agamanya ya, kemudian juga budaya agamanya untuk dilindungi oleh negara dan untuk tercermin dalam kebijakan dan juga legislasi negara itu ya, tanpa mengganti sistem bernegara lah itu loh itu. Pertama yang kalau kita bicara partai Islam ya,
dan ukurannya itu adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya, dan asas keparteannya sebenarnya tinggal P3 saja. Yang lain misalnya katakanlah teman-teman kami PKB, PAN itu kan partai nasionalis yang memang juga memperjuangkan tentu aspirasi umat Islam, ya. PKS kan juga sudah menjadi partai terbuka juga, ya. Nah, memang kan tinggal P3. Nah, tentu ada kemudian kalau dibandingkan dengan partai-partai yang lain, ya, termasuk yang ada di non parlemen seperti PBB, ada persamaannya, ya. Tapi kalau ditanya apa perbedaannya, yang jelas perbedaannya adalah, ya, kita ini karena merupakan partai lama, ya, sudah kemudian jelas positioningnya dalam persoalan hubungan relasi antara Islam dan negara. Itu udah jelas, kita tidak sedang mencari-cari lagi, ya, atau terpengaruh dengan paham-paham, katakanlah paham-paham transnasional yang masuk. Kita sudah tidak, dan itu tercermin tidak hanya dalam ucapan, ya, dalam ucapan misalnya pada level DPP-nya lah, ketua umum, sekjen, atau seperti saya wakil ketua umum ngomong begini, tetapi kader di bawah, para dai-nya di bawah ngomongnya lain, gitu ya. Nah, kita sudah selesai, karena kita tidak ingin, ya, pada level di DPP orang ngomong 4 konsensus bernegara, tapi di bawah masih ngomong, ya, masih bicara soal, ya, misalnya khilafah, soal negara Islam dan lain sebagainya. Ini yang buat kita sudah selesai, nggak ada lagi itu. Tetapi kalau soal bersuara kritis misalnya, katakanlah dalam penegakan hukum, ya, termasuk terhadap segmen umat Islam tertentu, yaitu memang kita lakukan bukan semata-mata karena karena Islamnya, itu karena prinsip keadilan saja. Hal yang sama akan kita suarakan kalau itu terjadi juga terhadap non-Islam sekalipun, gitu ya. Itu yang dulu tentu masih ada banyak ustadz-ustadz, bahkan kalau di dapil saya itu banyak pondok-pondok yang masih mengidentifikasikan diri secara terang-terangan dengan P3, ya, masih pasanglah bendera P3 atau masih menjadi tempat atau acara P3, ya. Misalnya kalau harlah partai, peringatan hari-hari besar yang diselenggarakan oleh partai itu masih banyak. Tetapi kan tentu tidak cukup lagi karena zaman sudah berubah. Maka pendekatannya, ya, juga saya kira kalau kita bicara pendekatan nggak beda dengan partai-partai lain. Barangkali bedanya hanya kalau dalam bentuk pilihan. Kita bicara misalnya pentas seni, ya kan? P3 ya ada juga pentas seninya, kadang-kadang kita kan panggil band juga dari itu. Tetapi yang membedakan tentu kita memilih lagu-lagunya. Kita juga mengatur cara berpakaian anggota band dan penyanyinya, yang gitu-gitu aja sebetulnya, gitu ya. Jadi kalau hal-hal yang lain sama. Tapi misalnya saya nih, kegiatan saya di dapil, ya, sebagai anggota DPR dari P3, ya kita dukung. Misalnya ada pesta seni atau pesta budaya, itu nggak cuman soal hadroh, ya, atau irama gambus saja, itu ya ada juga kan. Misalnya kalau yang saya pernah bikin itu kan film-film pendek dan segala macam. Bedanya apa? Hanya kita barangkali temanya kita lebih spesifikkan kan, ya. Misalnya kalau kita bicara tentang kehidupan remaja, ya kita kasihlah topik-topik tertentu yang nggak sekuler atau yang bentuk relasi atau hubungan yang bebas lah, gitu loh.
Nah itu, tapi kan nilainya kan sama gitu loh, ya. Kita ayo bikin lomba video pendek, gitu kan, 5-10 menit, gitu kan, tentang drama itu. Nah, yang lain misalnya musik ya tradisional lah, gamelan segala macem, gitu kan. Jadi sebetulnya itu sama, cuman barangkali pendekatan kita tetap pendekatan Wali Songo lah, kira-kira kan seperti itu. Iya. Di Sumatera Barat, ya, kan itu gubernurnya kan dari PKS dan wagubnya dari P3 ya, Mas Audi itu kan baru umur 33 atau 35 tahun, begitu ya. Ya dia doktor, IPB, ya master dari Amerika dan lain sebagainya. Nah, itu sekarang mulai banyak, tapi memang barangkali belum sebanyak partai-partai katakanlah nasionalis, tapi itu mulai banyak karena saya termasuk orang yang meyakinkan. Justru kalau sama teman-teman muda ini ya, yang milenial yang mau masuk politik, justru kalau Anda masuknya di P3 karena kompetitornya dalam tanda kutip itu tidak banyak, punya kesempatan untuk tampil lebih besar. Contohnya siapa? Ya contohnya Pak Arsul Sani sendiri. Saya kan bukan politisi karir yang dari muda kemudian masuk di politik, dari jadi aktivis dulu kan selesai terus di dunia politik. Enggak. Saya kan melanglang buana dulu ke dunia profesional, jadi direktur di perusahaan multinasional, jadi lawyer. Baru kemudian 2011 masuk politik. Dan setelah masuk politik kan ya insya Allah nggak kalah dengan yang sudah senior-senior. Kenapa? Karena peluangnya di P3 luas, karena orangnya sedikit. Barangkali kalau saya masuk ke partai lain gitu ya, yang besar-besar, karena di sana orang pinternya banyak gitu ya, orang profesionalnya juga banyak, saya malah menjadi tidak kelihatan. Nah, ini sudah kita buktikan gitu loh ya, dengan misalnya itu tadi Wagub Sumatera Barat ya. Kalau dari kalangan santri ada Gus Yasin, Wagub Jawa Tengah, ada Bupati Sumedang, Kang Doni gitu ya kan. Dia begitu di P3 dan punya kemampuan itu lebih cepat moncer lah istilahnya begitu. Parliamentary threshold-nya kan nggak naik, masih tetap 4%. Nah, orang banyak berpendapat seperti itu ya, itu karena melihat hasil survei kan. Nah, karena hasil surveinya itu selalu begitu. Nah, saya ingin sampaikan, dan ini selalu saya sampaikan, artinya sudah berkali-kali. Sejak yang namanya survei politik, survei pemilu itu dikenal dalam hasanah kehidupan demokrasi kita, maka nggak pernah tuh setiap mau pemilu, bahkan setiap 2 tahun sebelum pemilu, surveinya P3 itu selalu di atas threshold, di atas ambang batas, nggak pernah. Ya. Tapi sampai 2019 ya, P3 kok tetap survive. Bahkan orang geleng-geleng kepala, banyak teman-teman saya yang geleng-geleng kepala ketika P3 survive di pemilu 2019. Kenapa? Karena sebulan sebelum pemilu terjadi, ya, kan ada musibah yang menyangkut Ketua Umum P3 pada saat itu, ya, persoalan OTT-nya Mas Romi. Tapi kok tetap survive? Ya memang kursi kami rontok, tapi secara suara sebetulnya tidak kemudian menjadi habis, ya. Nah, jadi di internal kami itu sampai ada rumus begini, hasil survei kita berapa? Itu. Nah, yang terakhir kalau kita ambil contoh misalnya hasil surveinya Litbang Kompas itu 2,9. Margin errornya berapa? Margin errornya kan sekitar 2,8. Saya selalu bilang ya sudah, berarti kita itu hasil survei plus margin error. Karena apa? Misalnya di pemilu 2014
Survei P3 itu saya ingat betul karena itu pertama kali saya menjadi caleg. Ragu juga saya terpengaruh juga pada saat itu. Ya, kok survei 2,4, 2,3, 2,1 begitu ya. Iya. Tapi P3 kemudian masih mendapatkan ya kan 6, sekian, 6,1. Itu bahkan hasil survei plus margin error itu masih di atas. Nah, jadi saya selalu bilang sama teman-teman, sudahlah, kita itu jangan mengimani hasil survei. Ya kita lihat untuk jadi pelecut supaya kita semangat. Oh, hasil survei kita masih rendah ini. Ayo kita bekerja dengan kerja-kerja elektoral yang lebih baik lagi, lebih intensif lagi, lebih komprehensif lagi. Itulah. Oh, kelihatan. Nah, sekarang ini kan kita bicara untuk pemilu 2024. Ini kecuali nanti Allah menentukan lain, ya. Ini kalau kita paling tidak dari sisi prinsip ainul yakin dan ilmu yakin, gitu ya. Artinya kita melihat, menganalisis berbasis ilmu dan berbasis apa yang kita lihat. Justru untuk menghadapi pemilu 2024 ini struktur P3 itu dari mulai DPP sampai tingkat ranting di desa-desa itu pergerakannya luar biasa dibandingkan dengan yang saya rasakan untuk pemilu 2014 dan 2019. Dari mana Pak Arsul tahu? Saya kebetulan Facebooker dan juga aktif di Instagram. Saya memonitor itu dari aktivitas yang mereka jalankan, bukan mereka laporan. Mereka jalankan, mereka posting kan, foto atau video pendeknya gitu ya. Itu luar biasa kegiatannya. Yang kedua, ini kan boleh dibilang mudah-mudahan jangan sampai ada itu nanti, dan seterusnya juga jangan sampai ada. Tidak adalah kasus-kasus hukum pada level atas gitu ya, yang menyangkut P3 itu ya. Jadi itu tentu kan memberikan persepsi yang positif juga ya. Terus kita juga tetap bersuara kritis kalau kita bicara keadilan ya. Ketika misalnya di kasus-kasus tertentu, katakanlah penembakan KM 51 kan yang sangat ramai itu, ya kita bicara ya keras. Saya kira ada misalnya apa yang saya sampaikan dalam rapat kerja dengan Jaksa Agung itu juga viral. Kemudian kita juga bicara keras, saya termasuk yang bicara keras ya ketika soal wadas dan lain sebagainya. Itu akan kita lakukan meskipun kadang-kadang ya ketika kita bicara keras itu ini diasosiasikan dengan pembelaan kelompok yang dalam tanda kutip suka dilabeli kurang NKRI lah begitu ya. Tapi buat saya urusannya bukan soal NKRI atau bukan, ini urusan keadilan dan kemanusiaan ya. Siapapun kalau diperlakukan tidak adil dan tidak manusiawi ya harus kita bela, harus kita suarakan gitu prinsipnya. Kenapa? Saya kira kan di wadas ya, saya tidak boleh tentu mengapresiasi apalagi memuji apa yang kita kerjakan ya. Tetapi kita berkolaborasi, barangkali bisa ditanyalah waktu peristiwa itu terjadi misalnya dengan teman-teman Gus Durian, Pak Ali Sawahid, kemudian juga dengan teman-teman masyarakat sipil di sana, LBH Jogja ya. Saya 2 kali loh ke sana ya, tapi bahwa kadang-kadang kan hasil akhirnya ya tetap ada yang menolak, tapi kemudian ada yang setelah pendekatan yang lebih baik itu kemudian menjadi mendukung, itu kan hal yang biasa. Kita kan tidak boleh kemudian misalnya pokoknya ini harus kita dukung terus-menerus, yang menolak kan tidak boleh begitu. Kita tidak boleh kemudian mengajak masyarakat untuk ada pada pilihan A atau pilihan B. Itu biarkan masyarakat. Yang harus kita jaga, masyarakat itu tidak mendapatkan perlakuan yang
tidak manusiawi, yang sewenang-wenang, ditarik-tarik, ditangkap dan segala macam. Itu yang tidak boleh kan itu. Kalau kemudian setelah pendekatannya misalnya manusiawi, ya, dari hati ke hati, masyarakat yang tadinya menolak menjadi menerima, ya, termasuk mau menerima ganti rugi dan segala macam, itu harus kita hormati pilihan masyarakat itu. Ya. Atau peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum pemilu 2019 itu memang menjadi bahan introspeksi dan koreksi di kami jajaran partai dari atas ke bawah. Itu contoh misalnya saya kan yang ada di jajaran atas sebagai wakil ketua umum P3, hampir tiap hari saya menerima ya atau diingatkan oleh teman-teman jajaran partai di bawah itu untuk hati-hati, untuk tidak lagi mengulang seperti dulu gitu ya. Nah, jadi ini ya yang kita coba untuk pertahankan. Memang kalau terkait ya capres tidak mudah juga bagi kami ya. Selama ini siapapun yang kita pilih, ya, siapapun yang kita putuskan melalui mekanisme permusyawaratan di partai, pasti ada yang resisten. Dalam arti ada yang kemudian tidak mengikuti putusan itu. Nah, saya sampaikan sebagai fungsionaris partai. Jadi ini selalu saya sampaikan ketika teman-teman dari daerah datang ke Jakarta, bahwa tugas utama kita sebagai kader, sebagai struktur, ya, sebagai akar rumput P3 itu adalah mengembalikan suara partai kita yang hilang di 2019 untuk kembali kepada posisi syukur-syukur seperti pemilu 2004. Minimal seperti pemilu 2014 ketika kita punya 39 kursi. Kalau Anda, ini untuk akar rumput ya, untuk konstituen, kalau Anda nggak cocok dengan capres yang kami putuskan, kami akan hormati Anda untuk berbeda. Tentu memang ini tidak bisa kalau terhadap struktur partai, ya. Terhadap struktur partai. Kalau struktur partai ya karena dia itu asumsinya terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang nggak boleh berbeda. Nah, konsekuensinya apa? Konsekuensinya saya sampaikan kepada teman-teman. Kalau di daerah Anda ya ternyata apa yang diputuskan oleh P3 itu tidak bisa diterima oleh akar rumput atau konstituen P3 non-struktural, nggak usah diajak berantem. Ya, justru kemudian kewajiban kita mengatakan, ya sudah, kalau memang Anda tidak bisa mengikuti kami dalam soal pilpres, yang penting, kalau istilah saya, untuk pileknya penuhi gerbong P3. Itu loh. Itu ya bukan ini ya bukan kebijakan partai, tapi sikap yang paling tidak, terus terang saja ini saya sampaikan kepada teman-teman, karena memang tidak bisa kami pungkiri ada daerah-daerah tertentu ya yang belum apa-apa itu kemudian sudah menolak dan kemudian sudah mengancam bahwa oh kami karena capresnya P3 misalnya Pak Ganjar, koalisi atau kerjasamanya dengan PDIP sudah mengancam-ngancam partai. Nah, saya tidak ingin kemudian itu menimbulkan perselisihan, ya, perseteruan baru di internal P3, ya, itu menjadikan tidak produktif. Ya sudah, saya bilang, ya, Anda yang sekali lagi akar rumput, yang konstituen kan tidak kami paksa juga, dan memang tidak bisa dipaksa juga gitu loh ya. Tetapi yang kami minta, kami mohon tetap ada di gerbong P3 untuk pileg. Itu yang terus terang saya termasuk yang melakukan itu. Iya,
Kenapa kok pilihannya itu? Agar internal P3 itu memasuki pemilu 2024 nanti tidak kemudian malah kalau orang Jawa bilang eker-ekeran sendiri, ya, ikhtilaf internal gitu, gara-gara yang satu itu ingin tentu bekerja dan ini bagus gitu ya, mengamankan keputusan partainya mengusung capresnya, kemudian yang ini tidak mau, ya. Nah, sehingga ini kemudian mempengaruhi kinerja, ya, seluruh aparatur partai dan konstituen partai di dalam Pileg 2024. Artinya Pileg, iya, iya, betul, ya. Itu adalah hal lain tergantung konstituen masing-masing. Jadi bukan seperti itu. Jadi gini, kita punya kewajiban utama untuk mengembalikan suara P3 di Pileg. Kita juga punya kewajiban untuk memperjuangkan sebagai konsekuensi dari pilihan politik kita terkait dengan Pilpres, ya, untuk memperjuangkan. Tetapi ketika memperjuangkan yang kedua terkait dengan capres, cawapres, terjadi resistensi yang luar biasa yang mengancam kemudian itu tadi, ya, suara partai, ya, di Pileg ini tidak boleh terjadi, ya. Dalam situasi yang seperti itu, maka jangan kemudian terjadi perselisihan, ya, atau bahkan ribut sendirilah seperti itu. Ya sudah, saya bilang yang tidak bisa kita ajak untuk memenangkan capres kita, ya sudah, tidak usah dipaksa, tidak usah ditengkari, tidak usah diselisihi, itu loh, itu. Biar suara itu, saya bilang kan masih banyak segmen masyarakat lain yang mungkin bisa diajak bareng untuk memenangkan capres kita. Kenapa kok kita jadi karena berbeda jadi berselisih sendiri, tengkar sendiri? Energi kita kan habis untuk pertengkaran. Tapi itu mayoritas yang enggak lah, enggak ya. Jadi saya ingin buka terus terang saja. Waktu Pilpres 2019 itu kami juga mendapatkan report, bukan kita sendiri, exit poll dan juga survei, bahwa pemilih P3 yang pada saat itu mendukung 01, saya wakil ketua tim kampanye nasional TKN 01 loh, Pak Jokowi Kiai Ma'ruf, itu hanya di pusaran 58–64%. Artinya yang lebih dari itu ke 02 Pak Prabowo, Mas Sandi Uno. Tapi ya, antar dua kelompok yang sama-sama P3 tapi berbeda pengusahaan capresnya itu di bawah banyak tengkar. Banyak kemudian saling menegasikan. Ini yang kami tidak ingin kembali terjadi. Betul. Kalaupun tidak menggerus, saya ingin mengatakan itu mempengaruhi kinerja Pileg kita. Itu loh. Padahal ya bagi P3 Pileg itu penting, bahkan bagi saya terus terang itu menjadi lebih penting dalam keadaan P3 sekarang ini menjadi yang terkecil di parlemen. Itu. Kalau sekarang perkiraannya bisa sampai kayak gitu nggak? Kalau sekarang kami yakin, ya, asal ya pendekatan kami itu pendekatan dari hati ke hati, ya, itu insya Allah ya, yang katakanlah sepakat dengan keputusan DPP tentang capres itu akan lebih banyak. Itu sepanjang pendekatan kita bijak, pendekatan kita nggak ngajak berantem, pendekatan kita nggak ngancam-ngancam dengan sanksi dan lain sebagainya. Gitu. Ya, itu kan tentu setiap partai kan punya perhitungan politiknya sendiri, ya. Bagi kita bekerja sama atau berkoalisi dengan PDI itu kan bukan barang baru, ya.
Dulu waktu Orba ada Mega Bintang. Waktu reformasi ada Mega Hamzah, gitu kan. Dan kemudian ketika Pak Jokowi yang capres dan kader PDIP itu yang menang, kita juga diajak. Jadi kan ini kan bukan hal yang baru itu ya. Tentu ya, setiap pilihan politik ada pro kontranya ya, termasuk dalam mengusung capres. Ada plus minusnya, itu tidak bisa dihindarkan ya. Tapi apakah pilihan atau keputusan politik mengusung katakanlah capres tertentu itu benar atau salah? Kalau dalam politik itu baru bisa kita lihat nanti setelah pemilu itu selesai ya. Di politik itu kalau kemudian performa kita bagus ya, yang kita usung menang, itu maka menjadi benar pilihan politik kita itu. Gitu. Ya tentu itu bagian ya dari saya sebut sajalah kesepakatan bekerja sama atau berkoalisi ya. Tetapi itu kan tidak harus kemudian sesuatu yang kita putuskan sekarang ya, termasuk terkait dengan siapa sosok orangnya. Oh, masih lama dan kemudian juga masih dinamis ya. Karena kan tentu baru akan mengerucut ke nama tentang cawapres itu setelah katakanlah konfigurasi ya politik kita itu sudah lebih bisa dibaca atau bahkan sudah terbentuk selesai gitu. Jadi masih jauh, Pak? Saya kira bukan masih jauh, masih ada waktu beberapa bulan ke depan. Yang jelas seperti ini ya. Kalau P3 itu dengan PDIP ya, positifnya ini menurut saya, P3 dan PDIP itu punya segmen pemilih yang berbeda. Sehingga karena arsirannya itu tidak besar, tidak tebal, di bawah itu tidak terjadi bentrok dalam soal pileg. Berbeda misalnya P3 dengan PKB, P3 dengan PKS, P3 dengan PAN yang sama-sama partai Islam, atau bahkan P3 dengan PBB katakanlah. Ya itu arsiran pemilihnya barangkali lebih besar atau lebih tebal gitu ya. Itu kan secara positifnya. Secara negatifnya kan kadang-kadang seringkali dianggap bahwa kebijakan katakanlah PDIP ya, itu atau sikap itu kan seringkali dianggap tidak positif terhadap kepentingan umat Islam. Dipersepsikan begitu gitu loh. Nah itu sisi katakanlah sisi negatif. Ya tentu kalau dalam politik kami tentu harus secara pelan-pelan jelaskan soal ini, termasuk soal pilihan itu tadi ya, itu tadi. Memang dirasakan ya, Pak, yang bagian negatifnya ini. Ada, tidak bisa kita kenapa? Kalau bagi PDI kan membawa P3 menguntungkan, tapi bagi P3 bergantian. Ya ada menguntungkannya juga, jangan juga dilihat sebagai lo kan begini. Sampai sekarang pun ya. Declare anti Israel. Lah ya. Justru ya ada kemungkinan mengerus itu kan, malas orang. Ada, ya itu tadi. Udah. Jadi setiap pilihan politik, keputusan politik itu ada pro cons, ada positif negatifnya lah. Ya termasuk yang kami ambil. Tidak bisa juga dilihat positif semua, tapi juga jangan dilihat negatif semua, tidak juga seperti itu. Ya perlu kita itu kemudian menjelaskan dengan bijak. Ya ini pengalaman saya contoh. Kan Pak Jokowi seringkali dipersepsikan sebagai anti-Islam dan lain sebagainya, begitu ya. Karena memang ada kelompok masyarakat yang memposisikan Pak Jokowi secara kontinu begitu. Tapi kan kemudian saya jelaskan gini loh, itu kan yang Bapak, Ibu, atau Anda dengar, panjenengan dengar. Ini yang saya alami dan insya Allah saya tidak berbohong. Karena saya misalnya punya kesempatan untuk bertemu dengan Pak Jokowi, saya jelaskan
persepsi Pak Jokowi dan segala macam, keinginan beliau dan segala macam. Jadi yang dibayangkan bahwa seorang Jokowi itu anti-Islam itu nggak benar, saya bilang. Tapi bahwa beliau sebagai seorang Muslim ada kekurangannya, ya pastilah. Jangankan Pak Jokowi, saya saja yang katakanlah dari keluarga boleh dibilang santri banyak kekurangannya, apalagi yang bukan dari kalangan santri. Nah, kesalahpahaman atau kekurangan-kekurangan yang dikapitalisir sebagai sikap anti, itulah yang memang jadi pekerjaan rumah kami. Itu ya. Nah, itu yang terus menerus. Nah, ini yang terus juga akan kita hadapi, ya. Rekan kerja sama kami PDI kan bagi sebagian umat Islam kan dipersepsikan anti-Islam, ya kan? Itu nggak bisa kita pungkiri. Tapi apa ya begitu? Enggak juga, gitu loh. Kalau PDI itu misalnya anti umat Islam, nggak akan setuju itu di KUHP, ya. Misalnya ada pasal delik kesusilaan gitu loh. Buktinya PDI nggak menentang kok soal itu, ya. Dan itu lebih banyak yang memperjuangkan terus terang P3. Dan tentu bersama dengan PKS dan PKB lah. Saya nggak boleh juga mengklaim diri sendirian gitu kan. Itu loh. Tentu kita sepakat bahwa ya pertama soal cawapres itu akan dimusyawarahkan bersama. Jadi tidak kemudian perjanjiannya cawapres pasti dari P3, enggak juga begitu. Tapi tidak juga posisinya adalah pokoknya cawapres urusan PDI, sampean kalau mau ikut ya ikut, kalau enggak ya enggak usah. Enggak gitu juga gitu loh. Ada semangat untuk musyawarah, ya. Semangat untuk memusyawarahkan cawapres. Dibicarakan bersama dan diputuskan bersama siapa cawapres. Ya tentu di dalam proses memutuskan itu ada banyak hal yang akan dilihat, ya. Tidak boleh juga misalnya ini saya ngambil misal ya, P3 maunya si A, ya. Padahal ternyata si A yang diusung P3 itu juga mendapatkan resistensi termasuk dari katakanlah ormas Islam, kan tidak bisa juga. Karena kan begitu misalnya kita mengusung A, tentu kan kemudian barangkali kelompok masyarakat, kelompok Islam, ormas Islam yang tidak cocok kan menyampaikan juga kepada PDI. Ini loh kalau si A itu begini-begini permasalahannya. Jadi itu kan proses-proses yang pada akhirnya itu akan kita bicarakan, kita diskusikan, baru diambil keputusan. Nah tentu itu sama. Saya kira ini nggak berbeda misalnya kalau kita lihat ya yang saya ikuti misalnya koalisi antara Gerindra dengan PKB misalnya. Kan kalau soal capresnya udah jelas Pak Prabowo. Tapi soal cawapresnya kan disepakati antara Gerindra dan PKB itu akan disetujui, disepakati bersama antara Gerindra dengan PKB. Saya kira semacam itulah ya, meskipun barangkali bentuk kesepakatan bahasanya berbeda. Itu. Tentulah, tentu. Ya nggak mungkin kalau kemudian P3 nggak dimintai persetujuan gitu kan. Itu. Tentu kan pertama undang-undang partai politik itu memang membolehkan ya orang untuk menyumbang partai politik. Kalau perorangan tuh kan sampai berapa sih? Berapa miliar gitu. Kalau perusahaan saya ingat 25 miliar. Nah dalam perjalanannya ini kan P3 kan juga pertama dapat sumbangan. Dari siapa sumbangannya? Dari kami yang jadi anggota fraksi. Itu kita nyumbang lah. Dengan cara apa? Dipotong gaji dan tunjangan kita. Itu ya. Itu jadi sumbangan untuk modal awal dalam menghadapi pemilu. Dan itu mulai dari DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Yang kedua, ya tentu P3 juga dapat sumbangan juga dari pihak-pihak lain, ya itu tidak bisa dipungkiri juga, ya. Nah,
dari sumbangan-sumbangan itu kita kumpulkan. Ya, itulah yang kami pergunakan nanti misalnya untuk pembiayaan pemilu, terutama untuk saksi, karena ini nggak murah juga kita itu bayar saksi itu. Ya. Kenapa? Ya kita belum tentukan lah, tetapi kita tentu tidak jauh lah ya dari partai-partai lain. Saya mau kasih contoh beginilah, kalau saksi di partai lain itu misalnya diupah untuk kerja itu 200 sampai 300 ribu, ya P3 akan ada juga di sekitar itulah gitu ya, meskipun tentu mungkin tidak seperti partai-partai yang kaya atau yang besar. Tapi kan tidak mungkin walaupun itu kader kita terus diet untuk datang ke TPS saja kan bukan jauh, dia kan perlu beli bensin untuk motornya, dan kemudian dia tidak bekerja bahkan mungkin 2 hari dan lain sebagainya. Itu kan harus kita perhatikan. Nah kalau yang lain-lain itu kan walaupun kecil, misalnya kegiatan partai untuk menaikkan apa, termasuk untuk di media, itu kan masih bisa menggunakan dana banpol ya. Nah itu masih bisa dipergunakan gitu. Nah, mahal tuh begini, mahal ya, karena itu butuh modal, ya kan? Karena mahal kan berarti butuh modal, tapi harus diingat, modal dalam politik itu menurut saya tidak melulu modal finansial, ada juga modal sosial. Nah, saya mempercayai semakin tinggi, semakin besar modal sosial yang dimiliki oleh seorang caleg, maka modal finansial yang dia butuhkan semakin kecil. Tapi semakin dia kecil ya, atau nggak ada malah modal sosialnya, untuk kemudian dia bisa terpilih, dia akan perlu modal finansial. Nah, maka dari setahun yang lalu kita sudah minta sama kader-kader kita sudah mengundang juga orang-orang luar yang mau nyalek di P3 untuk membentuk modal sosialnya di dapil. Itu satu-satunya cara untuk mengurangi modal finansial. Jadi kalau kita itu bicara misalnya soal modal yang mahal itu iya, tapi mahal itu jangan kemudian selalu dikaitkan dengan jumlah uang. Mahal itu bisa dalam arti modal sosial yang harus kita kumpulkan. Contoh modal sosial itu apa sih? Kita harus berhari-hari ada di dapil, di apa dan segala macam. Kita harus berjam-jam ketemu orang dari satu pintu rumah ke pintu rumah yang lain, dari satu pertemuan ke pertemuan lain. Itu mahal. Kenapa kok mahal? Karena waktu yang kita spend itu luar biasa banyaknya. Di akhir pekan yang mestinya kita bisa santai-santai sama anak istri kita, saya kadang-kadang malah nggak ketemu. Kalau istri ketemu lah anak-anak saya ya. Karena apa? Hari kerja dia kos, jauh dari rumah kerjanya di kawasan industri. Sementara kalau akhir pekan, sayanya ke dapil Jumat, Sabtu, Minggu gitu loh. Itu yang disebut mahalnya modal yang kita perlukan juga. Jadi bukan cuma soal ini, bukan cuma soal uang menurut saya. Itu ya. Nah, maka dulu di P3 itu orang kan nggak percaya. Ada caleg yang di 2014 itu Ibu Ermalina Muhsin, dia hanya keluarkan uang 350 juta jadi anggota DPR. Tapi dia punya modal sosial yang luar biasa karena dia aktivis Fatayat dan Muslimat. Dia melalui jaringan-jaringan itu ya, dia kumpulkan. Tetapi kan untuk membentuk jaringan itu kan bertahun-tahun, berbulan-bulan gitu loh. Dan itulah yang disebut mahal gitu loh. Itu. Iya, kalau dikonversi. Lah iya, makanya coba sampai tidur di pesantren, sampai belum tentu semua orang yang udah biasa kita di rumahnya tidur pakai AC ya, makan enak, itu tahan loh. Saya aja sekarang udah mulai nggak tahan, makanya saya bilang apa iya saya itu akan tahan nanti ini masa-masa kampanye itu
ke pesantren, ke sana segala macam. Waktu 10 tahun yang lalu, ya mungkin karena umur juga belum 50, naik itu mobil, naik motor gitu ya, ke jalan itu ya tahan. Kalau sekarang ya encokan pulang dari sana. Tapi yang